Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Liris dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai biofarmasi hidung. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Den Saputri, ada Fisabil Prabaswara, Hanifah Hanun, Regita Cahyani, serta Felisa Hana Megaria. Kemudian ini merupakan poin-poin yang akan dibahas selama ke depan, dimulai dari pendahuluan, rasionalisasi pembuatan sediaan, faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan, nilai spesifikasi, evaluasi sediaan, formulasi dan cara pembuatan, proses biofarmasi sediaan, serta persyaratan regulasi. Pendahuluan. Produk nasal spray di pasaran. Nasal drug delivery merupakan sistem pelepasan obat di mana obat akan diberikan dan dilepaskan di rongga nasal. Bentuk sediaannya biasanya berupa nasal atau spray. Beberapa obat di rongga nasal memiliki efek lokal atau efek sirkulasi sistemik. Untuk efek lokal, contohnya obat tetes seperti dekongestan, antibiotik, dan mukolytik. Kemudian untuk efek sirkulasi sistemik, contohnya obat migran atau diberikan secara oral karena terdegradasi pada saluran pencernaan. Berikut merupakan contoh obat nasal spray. Yang kita gunakan adalah ketorolac, tromethamine. Yang kedua, rasionalisasi pembuatan sediaan. Yang pertama, ketorolac tromethamine adalah analgesik non-narkotika yang paten dengan aktivitas antiinflamasi sedang. Studi klinis menunjukkan bahwa ketorolac memiliki kemajuan dosis tunggal lebih besar daripada morfin untuk nyeri pasca operasi dan memiliki penerapan yang sangat baik dalam pengobatan darurat nyeri. Yang kedua, formulasi nasal spray dari ketorolac tromethamine menunjukkan penyerapan tertinggi dan dalam waktu 30 menit setelah pemberian konsentrasi plasma dibanding dengan sediaan injeksi intravena. Yang ketiga, formulasi spray lebih disukai untuk penghantaran hidung dan berhasil memberikan banyak agen terapeutik. Yang keempat, nasal spray dapat menyimpan dosis yang diukur dengan tepat ke dalam lubang hidung dan memungkinkan pengiriman ke tempat yang diperlukan dalam volume dan konsentrasi yang diinginkan. Yang kelima, untuk terapi migrain diperlukan penyerapan yang cepat dan pemberian yang mudah. Formulasi nasal spray dari ketorolac tromethamine menjadi bentuk sediaan alternatif terapi migrain. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan. Yang pertama yaitu ada zat aktif, di mana untuk pemberian dari zat aktif ketorolac tromethamine yaitu serbuk hablut putih sampai hampir putih dengan kelarutan yaitu mudah larut dalam air dan metanol, suka larut dalam etanol, etanol mutlak, dan tetrahidrofuran. Praktis tidak larut dalam aseton, diklorometan, toluen, etil asetat, dioksan, heksan, butil alkohol, dan asetonitril. Kemudian untuk pH-nya yaitu antara 5,7 dan 6,7 dengan penyimpanan yaitu dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya, dan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian untuk faktor dari zat aktifnya yaitu memiliki kelarutan air yang tepat, tidak mengiritasi hidung, memiliki onset kerja yang cepat, tidak bersifat toksik, memiliki dosis yang rendah yaitu kurang dari 25 mg per dosis. Untuk dosis ketorolac sendiri yaitu satu spray 15,75 mg di setiap lubang hidung setiap 6-8 jam. Kemudian tidak memiliki bau atau aroma yang mencolok, memiliki pH yang sesuai dengan mukosa hidung yaitu antara 4,5 sampai 6,5 dan memiliki karakteristik stabilitas yang baik. Selanjutnya, untuk faktor formulasi itu ada bentuk sediaan dan eksipien. Untuk yang bentuk sediaan itu berbentuk cair dalam nasal spray dengan kandungan 15,75 mg per 100 mikroliter spray.
atau 8 spray per 1,7 gram botol. Untuk faktornya itu ada viskositas, di mana viskositas yang tinggi ini dapat meningkatkan waktu permeasi sehingga meningkatkan permeabilitas dari sediaan. Kemudian ada pH. pH formulasi sediaan itu harus mendekati dari pH mukosa hidung untuk menghindari iritasi dan juga mencegah bersin. Kemudian untuk osmolalitas, di mana tonisitas formulasi mempengaruhi mukosa hidung. Untuk sediaan yang bersifat isotonis itu yang lebih disukai. Selanjutnya untuk faktor ekspien ada polisorbat 80, yaitu sebagai surfaktan untuk meningkatkan kemampuan stabilitas sediaan, dan dalam formulasi ini dapat meningkatkan penyerapan obat hidrofilik seperti ketorolac prometamin dengan membuka sel-sel epitel hidung. Kemudian ada dextrosa, yaitu sebagai pengatur tonisitas dalam formulasi. Ada butil hidroksianisol sebagai antioksidan untuk mencegah obat teroksidasi. Mikrokristalin selulosa sebagai suspending agent untuk meningkatkan viskositas sediaan. Natrium tolmetin sebagai buffer untuk menyesuaikan pH sediaan, dan fenyl etil alkohol sebagai anti-caking dan juga sebagai pengawet untuk menghindari pertumbuhan dari mikroba. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan yang ketiga, yakni teknologi pembuatan. Unit nasal spray dapat dirancang untuk dosis unit atau dapat mengeluarkan hingga beberapa ratus meteran semprotan formulasi yang mengandung zat obat. Pengukuran dan produksi semprotan digunakan untuk pengiriman formulasi obat yang dapat direproduksi. Dan ini dapat dibuat dari banyak bagian dengan desain berbeda yang dikontrol dengan tepat dalam hal dimensi dan dari segi komposisinya. Kemudian energi diperlukan untuk dispersi formulasi sebagai semprotan. Hal ini biasanya dicapai dengan membuat formulasi melalui aktuator hidung dan lubangnya. Formulasi dan sistem penutupan wadah seperti wadah, penutup, pompa, dan setiap kemasan pelindung itu dapat mempengaruhi kinerja dosis produk obat. Lalu baik formulasi lauretan dan suspensi dapat diformulasikan menjadi nasal spray, yang tentunya dibuat dengan menggunakan alat-alat yang steril dan juga dilakukan di tempat yang steril. Kemudian yang keempat, ada fisiologi tubuh. Yang pertama yaitu suplai darah dan regulasi saraf. Suplai darah yang tinggi karena stimulasi parasimpatis memberikan kongesti dan suplai darah yang rendah karena stimulasi simpatis memberikan relaksasi serta mengatur naik turunnya jumlah obat yang diserap. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan permeabilitas suatu senyawa itu disebabkan oleh rangsangan parasimpatis. Kemudian yang kedua ada mucociliary clearance and ciliary beating atau MCC and ciliary beating. Jadi setiap kali suatu zat diberikan secara nasal, zat tersebut dibersihkan dari rongga hidung dalam 21 menit oleh MCC karena pembersihan mukosiliar adalah mekanisme pertahanan normal rongga hidung yang membersihkan zat yang menempel pada mukosa hidung. Kemudian permeasi obat itu ditingkatkan dengan meningkatkan waktu kontak antara obat dan membran mukus karena penurunan MCC. Kemudian yang ketiga ada kondisi patologis. Disfungsi mukosiliar, hipo atau hipersekresi, iritasi mukosa hidung terjadi karena penyakit seperti pilek, rinitis atrofi, dan polip hidung, yang dimana dari hal tersebut itu dapat mempengaruhi transport obat. Kemudian yang keempat ada permeabilitas membran. Obat dengan berat molekul besar dan obat yang larut dalam air seperti peptida dan protein itu memiliki permeabilitas membran yang rendah sehingga diserap melalui transport endostitik dalam jumlah yang lebih sedikit. Kemudian nilai spesifikasi. Untuk nilai spesifikasi, dosis dibatasi karena relatif kecil area yang tersedia untuk penyerapan obat, umumnya di bawah 25 mg per dosis. Memiliki kelarutan air yang tepat untuk memberikan dosis yang diinginkan dalam volume formulasi 25-150 ml. Sediaan spray dengan pompa yang
dengan pompa yang menghasilkan 100 liter, 25-200 liter per semprotan. Berat dan ukuran molekul menentukan permeasi obat. Secara umum, bahan aktif molekul besar berkisar antara 0,5% sampai 5%. Ukuran tetesan yang lazim adalah antara 30 dan 120 mikrometer. Jika terlalu besar atau lebih dari 120 mikrometer, pengendapan terjadi terutama di bagian anterior hidung. Dan jika terlalu kecil atau kurang dari 10 mikrometer, mereka mungkin dapat terhirup dan mencapai paru-paru yang seharusnya dihindari karena alasan keamanan. Selanjutnya adalah evaluasi sediaan. Oke, di evaluasi sediaan itu ada beberapa jenis evaluasi, di mana yang pertama ada organoleptik, yang mana syaratnya yakni warna, bau, dan tampilan harus sesuai dengan deskripsi sediaan. Lalu ada pH, di mana pH-nya itu harus menyerupai mukasa hidung manusia yakni 5-6,5. Lalu ada osmolaritas, di mana formulanya itu harus isotonis, ada viskositas, lalu ada pengantar pompa. Untuk pengantar pompa sendiri itu syaratnya harus dapat mengontrol berat tiap semprotan hingga 15% dari berat target, dan berat rata-ratanya yakni 10%. Untuk seragaman konten semprot atau SCU, yakni syaratnya untuk penerimaan suatu batch, jumlah zat aktif tidak melebihi 80-120% dari klaim pada label. Untuk lebih dari 1 dari 10 wadah. Tidak adanya penetapan di luar 75-125%, dan rata-rata untuk setiap penentuan awal sampai akhir tidak di luar 85-115% dari klaim label. Lalu selanjutnya yakni ada pola semprotan dari geometri plum. Untuk syaratnya yakni evaluasi plum meliputi pengukuran sudut plum, lebar, dan juga tingginya. Lalu pola semprotan dievaluasi pada diameter maksimum atau Dmax dan diameter minimum atau Dmin. Adapun rasio ovalitas yakni Dmax per Dmin harus dilakukan pada 2 jarak pada ujung akuator, dan jarak yang dipilih harus berjarak minimal 3 cm hingga 7 cm. Selanjutnya ada distribusi ukuran tetesan, di mana ukuran tetesan umumnya antara 30 hingga 120 mikrometer. Evaluasi selanjutnya yakni ada distribusi ukuran partikel, di mana harus mencakup kontrol untuk distribusi ukuran partikel dari zat obat dalam formulasi sediaan. Syarat selanjutnya yakni sediaan harus stabil, lalu syarat selanjutnya tidak adanya pertumbuhan mikroba dan tidak terdapatnya partikel asing. Yang keenam, formulasi dan cara pembuatan. Formulasi yang pertama ada zat aktif. Nah, yang zat aktif yang kami gunakan yaitu keterolak prometamin. Excipientnya itu polisorbat 80, dextrosa, butyl hidroksianisol, mikrokristalin selulosa, natrium tolmetin, dan phenylbutyl alkohol. Cara pembuatan: 5 gram keterolak prometamin lalu dilarutkan dalam larutan selulosa mikrokristalin 1,5%. Tonisitas disesuaikan dengan dextrosa. Phenylethyl alkohol pada konsentrasi 0,25%. P/V digunakan sebagai bahan pengawet dan anti keki. pH formulasi adalah 5,95. Selanjutnya proses biofarmasi dan absorpsi sediaan. Untuk mencapai efek terapi yang optimal dalam pengobatan secara nasal, obat harus sampai ke target kerjanya. Rute intranasal dapat menghantarkan obat ke dalam rongga hidung dan dapat dengan cepat diserap ke dalam sirkulasi sistemik tanpa degradasi enzimatik biasa dan efek lintas pertama di hati, sehingga ketersediaan hayati dan kecepatan onset dari efek farmakologis meningkat.
Obat yang diabsorpsi dari rongga hidung terlebih dahulu akan melewati lapisan lendir atau mukus yang merupakan langkah awal dalam absorpsi obat. Obat yang bermuatan kecil dan tidak mengalami perubahan dapat dengan mudah melewati lapisan ini. Sebaliknya, untuk obat-obatan yang bermuatan besar sulit untuk melewatinya. Adapun rute yang berpotensi terlibat dalam penyerapan obat melalui mukosa hidung ada dua. Yang pertama ada rute paraseluler, di mana dia melalui gerakan antara sel dan transitosis melalui bantuan carrier. Yang kedua ada rute transseluler melalui difusi sederhana yang melewati membran. Selanjutnya adalah persyaratan regulasi. Yang mana persyaratan regulasi ini diambil dari peraturan BPOM nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik. Di mana di sini ada 8 ketentuan, yang mana yang pertama semua proses pembuatan obat dijabarkan dengan jelas, lalu selanjutnya tahap proses yang kritis dalam pembuatan, pengawasan proses dan sarana penunjang serta perubahannya yang signifikan harus divalidasi. Lalu selanjutnya tersedia semua sarana yang diperlukan dalam CPOB, yang mana di dalamnya ada personel yang terkualifikasi dan terlatih, bangunan dan sarana dengan luas yang memadai, peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan, wadah, dan label yang benar. Lalu selanjutnya ada prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas. Selanjutnya, catatan pembuatan termasuk distribusi yang memungkinkan penelusuran riwayat batch secara lengkap dan disimpan. Lalu, penyimpanan dan distribusi obat yang dapat memperkecil risiko terhadap mutu obat. Kemudian ada tersedia sistem menarikan kembali batch obat manapun dari peredaran. Lalu yang terakhir adalah keluhan terhadap produk yang beredar dikaji kembali. Lalu selanjutnya adalah regulasi penggunaan excipient, di mana di sini ada 10 kategori. Yang pertama ada isotonisitas, yang mana digunakan untuk menyesuaikan tonisitas formulasi. Di sini contohnya yakni natrium klorida dan dextrosa. Lalu ada pengatur pH, di mana digunakan untuk mengatur pH yang disesuaikan dengan kondisi mukosa hidung. Di mana contohnya ini natrium hidroksida, asam klorida, dan juga asam sulfat. Lalu ada purging, yang mana di sini digunakan untuk mengurangi oksidasi. Contohnya ada nitrogen. Lalu selanjutnya ada antimikroba atau pengawet, di mana untuk menghindari pertumbuhan mikroba. Adapun contohnya ini benzal, konium klorida, etanol, propilen glikol, dan lain-lain. Lalu ada komponen penyangga, di mana kegunaannya untuk memberikan kapasitas buffer untuk formulasi sesuai keinginan pH. Di mana contohnya adalah natrium sitrat dan natrium fosfat. Lalu selanjutnya ada surfaktan untuk meningkatkan kemampuan spesi dan stabilitas suspensi, di mana contohnya adalah polisorbat 80 dan polisorbat 20, lalu ada kation chelating agent untuk membentuk chelat dengan ion yang ada dalam formulasi dan meningkatkan stabilitas, di mana contohnya dinatrium SDTA. Lalu selanjutnya ada suspending agent, yang mana contohnya adalah CMC dan CMCNA. Lalu ada kosolven, di mana di sini untuk meningkatkan kelarutan, contohnya adalah alkohol PEG 400 dan propilen glikol. Lalu yang terakhir ada humectan, di mana digunakan untuk menjaga kelembapan, contohnya adalah gliserin. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.